Halo semuanya, selamat datang di TKM Podcast Kelompok 9. Nah, saya Rizal dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik yaitu cara kerja algoritma FYP TikTok dan pengaruhnya terhadap konten dan kebiasaan para pengguna. Nah, saya tidak sendirian tentunya ada tiga narasumber kita yang cantik-cantik. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, baik mungkin dari aku dulu ya. Jadi kenalin semua, nama aku Sinta Dian Monica dengan NIM 164221018. Mungkin selanjutnya bisa ke rekan saya Mbak Ranita, monggo. Halo semua, aku Sri Ranita, biasa dipanggil Ranita dari NIM Angkatan 21, ujungnya 003. Halo, boleh lanjut Devina? Oke, halo semuanya. Aku Devina Salsabila dengan NIM 164221115. Oh ya, tadi aku kelupaan untuk memperkenalkan NIM aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Rizal dengan NIM 164221059. Nah, bagaimana semuanya? Kabarnya baik ya. Kita harus siap diskusi nih, kita harus curcol satu sama lain pada sesi kita kali ini. Gimana, udah pada siap kah? Siap banget. Siap dong. Ya dong, ya. Oke, seru banget nih kayaknya. Nah, semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk para pendengar tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita mulai dulu dari pemahaman dasar mengenai algoritma FYP TikTok itu sendiri. Nah, Monica, mungkin bisa kamu jelasin secara singkat bagaimana sih Hmm. sebenarnya algoritma FYP TikTok itu bekerja dan memilih konten untuk setiap pengguna itu seperti apa? Oke, mungkin aku jelasin dikit ya terkait algoritma TikTok. Jadi algoritma TikTok ini merupakan sistem yang dirancang untuk menampilkan atau mempersembahkan konten-konten yang relevan bagi pengguna. Nah, algoritma ini ternyata memanfaatkan bantuan machine learning untuk memahami preferensi penggunanya. Nah, gimana sih cara kerjanya? Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi cara kerja dari machine learning algoritma FYP TikTok ini. Nah, berdasarkan yang aku tahu nih, dan sepengetahuanku, terdapat beberapa faktor. Yang pertama, yaitu interaksi pengguna dengan konten, seperti like, comment, share, atau bahkan follow ke user dari kreator tersebut. Nah, sebagai contoh nih, karena aku sendiri juga pengguna TikTok ya, ketika aku ada sebuah konten, sebagai contoh konten skincare nih, masuk ke FYP aku, dan ternyata aku menyukai konten itu, aku share konten itu ke teman dan juga aku komen, ternyata bisa jadi algoritma TikTok itu menyimpulkan bahwa karena aku berinteraksi ya dengan konten itu, jadi aku menyukai atau tertarik dengan konten tersebut. Lalu, faktor selanjutnya yaitu jenis konten yang aku lihat dan juga di-skip oleh pengguna. Bisa jadi ada beberapa jenis konten yang masuk ke FYP aku. Karena aku suka skincare, sebagai contoh ya ini, karena aku suka skincare, jadi ketika ada konten skincare masuk, aku bisa lihat konten itu tanpa aku skip sampai akhir. Atau bahkan aku ulang itu konten itu sampai aku ngerti apa sih yang dimaksud dari konten tersebut. Nah, FYP algoritma TikTok itu bisa menyimpulkan bahwa aku tertarik dengan konten ini. Tetapi ketika ada contoh aja konten memasak yang masuk di FYP TikTok aku skip konten itu karena aku nggak terlalu tertarik di situ. Dan algoritma TikTok itu bisa mengerti hal tersebut. Nah, faktor ketiga yaitu waktu yang dihabiskan pada setiap video. Ini masih berhubungan dengan faktor sebelumnya sih. Jadi, ketika aku atau pengguna menyukai sebuah konten video, bisa jadi kita lihat konten itu cukup lama sampai akhir, sehingga algoritma TikTok itu bisa melihat bahwa konten itu menjadi minat aku atau menjadi apa ya ketertarikan aku, dan begitu pun sebaliknya. Lalu yang keempat, riwayat penelusuran dan aktivitas. Pasti semua user atau pengguna TikTok itu punya riwayat penelusuran. Ketika aku menyukai sebagai contoh, atau mungkin teman-teman menyukai sebuah konten, sebagai contoh konten skincare lah ya. Nah, aku bakalan nyari konten-konten yang berhubungan atau kata-kata kunci yang berhubungan dengan skincare, kayak mungkin niacinamide atau serum apa yang cocok untuk kulit kering dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi itu menggambarkan minat aku dan itu diterima oleh algoritma FYP TikTok seperti itu.
Lalu yang kelima, faktor demografi dan juga geografi. Sebagai contoh, usia, bahasa, dan juga lokasi. Nah, karena ibuku juga termasuk salah satu pengguna TikTok ya. Jadi FYP di ibu aku itu dan FYP di aku itu tentu berbeda. Karena usia kita berbeda, hal yang kita suka juga berbeda. Lalu bahasa dan juga lokasi. Karena aku ada di Indonesia, jadi mostly konten yang masuk di aku itu ya bahasanya itu bahasa Indonesia dan dari lokal. Jarang banget ada konten-konten dari luar negeri atau kreator luar negeri. Meskipun beberapa kali sempat ada, tapi itu jarang sekali. Lalu yang keenam dan yang terakhir, ini menurut aku ya, performa video. Jadi ketika ada satu video yang lagi viral atau ngetrend, yang mendapat komen, like, dan juga share video yang cukup banyak, nah, video itu bisa jadi menjadi FYP buat pengguna baru. Jadi ketika ada video dengan engagement yang tinggi, maka algoritma menilai video tersebut menarik dan juga direkomendasikan ke pengguna baru. Tetapi, eh, terdapat juga beberapa video yang mungkin nggak FYP, maksudnya nggak banyak engagementnya, tapi tetap masuk. Jadi buat selingan gitu. Nah, itu mungkin beberapa faktor yang memengaruhi algoritma bekerja seperti itu. Nah, jadi algoritma ini nanti akan belajar dari kebiasaan pengguna untuk merekomendasikan konten yang dianggap relevan, paling relevan. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mempertahankan engagement pengguna di platform TikTok. Kurang lebih seperti itu sih. Wah, menarik banget nih penjelasan dari Monica. Nah, jadi TikTok tuh benar-benar mempersonalisasi konten yang kita Hmm, tonton kayak gitu ya, berdasarkan aktivitas iya, sehari-hari yang kita lakukan kayak gitu, setuju. berdasarkan algoritma yang ada. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu Hmm, kan kita nggak bakal ketinggalan gosip atau sesuatu hal yang hmm, baru. iya Nah, betul. berikutnya nih, aku mau tanya, menurut kamu, Devina, bagaimana nih algoritma FYP ini mempengaruhi kebiasaan atau pola konsumsi media kita? Sebenarnya tadi udah dijelasin sama Monik sedikit ya, kayak tentang skincare tadi kan dia sering nge-search terus di apa di FYP-nya sering muncul gitu kan. Nah, tapi selain itu juga apa FYP TikTok itu kan algoritmanya itu juga berdasarkan dari engagement tadi ya, yang udah dijelasin Monik sedikit. Jadi seberapa banyak likes, video, komen ataupun share yang di video itu kita apa lakuin gitu. Terus misalkan ada video yang muncul di FYP kita itu seberapa lama sih durasi kita nonton, misalkan kayak video masak itu kita sering skip, video skincare itu kita skip, nah itu bisa jadi di FYP TikTok selanjutnya itu nggak bakal ada lagi kayak masak ataupun skincare gitu. Nah, jadi algoritma apa FYP ini tuh berdasarkan dari apa yang relevan dari video yang udah kita sebelumnya tuh tonton. Nah, tapi minusnya itu adalah algoritma FYP itu tuh cuman apa belajar dari video yang udah kita tonton sebelumnya, sedangkan video yang nggak ditonton itu nggak keluar gitu loh di apa FYP kita. Dan apa pola konsumsi medianya tuh juga dari misalkan kita searching di TikTok, misalkan kayak yang lagi viral, nah itu kadang juga keluar gitu kan di FYP kita. Itu sih. Oke, betul banget ya. Pastinya ada dampak negatifnya seperti itu ya, seperti keterbatasan konten yang kita lihat. Nah, aku balik lagi nih mau nanya ke Monica, apakah algoritma FYP ini itu mempengaruhi preferensi pengguna secara keseluruhan nggak sih? Menurut kamu kayak gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, itu memengaruhi. Memengaruhi dalam hal bisa membentuk sebuah preferensi, juga bisa mengubah sebuah preferensi. Em, ini berdasarkan, seperti yang aku bilang tadi, berdasarkan interaksi kita sebagai pengguna dengan konten yang muncul di FYP kita, yang mana konten tersebut diatur oleh algoritma TikTok. Jadi, bisa jadi ada preferensi baru yang terbentuk, sebab, kayak contoh ya, eh ini sebenarnya lebih enak kalau ada contohnya sih.
Jadi kalau semuanya di FYP TikTokku tuh banyak banget muncul konten-konten terkait skincare dan aku berinteraksi dengan itu. Maka ya yang akan muncul akan skincare terus. Itu secara berulang terus-menerus. Jadi aku membentuk preferensi terkait skincare tersebut. Tapi bisa jadi ada suatu ketika, seperti yang aku bilang tadi, akan muncul video yang berbeda supaya tidak bosan lah, intinya seperti itu. Soalnya ada satu video terkait seni masuk lukisan. Nah, ternyata aku suka nih lukisan ini. Terus aku like video itu. Aku juga lihat-lihat di username yang sama terkait video-video sebelumnya. Nah, bisa jadi seperti yang dikatain Devina, next bakalan ada perubahan preferensi yang sebelumnya kebanyakan skincare itu ke seni. Jadi banyak-banyak terkait lukisan atau mungkin hal-hal lain yang terkait seni yang muncul di FYP aku. Jadi FYP ini bisa membentuk atau algoritma ini bisa membentuk preferensi atau menguatkan preferensi yang sudah ada, juga bisa membentuk preferensi baru eh, berkaitan dengan interaksi yang aku lakukan dengan konten yang ada. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi memengaruhi. Oke, jadi aku izin menyimpulkan ya, kalau misalnya yang dibilang Hmm. Monica tadi, kalau misalnya bisa dibilang algoritma TikTok itu punya pengaruh yang besar banget terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan konten di platform seperti itu. Hmm. Nah, mungkin tadi kan kita udah bahas FYP kayak gitu ya. Kenapa bisa ada FYP sih kayak kenapa bisa kayak gitu, terus dari mana kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas dari sisi kreatornya. Nah, aku langsung tanya aja ke Kak Ranita, gimana sih cara algoritma FYP ini mempengaruhi strategi konten kreator dalam membuat video di TikTok? Silakan Kak Bilang Ranita. pengaruh, algoritma itu menurutku pengaruh banget. Karena ya mau nggak mau konten creator itu harus ngebuat konten yang menyesuaikan preferensi si algoritma itu, strategi FYP itu. Misalnya kayak harus pakai musik yang viral, hashtag, biasanya tuh ada hashtag for you page, atau tren yang lagi rame gitu. Terus konten creator itu juga harus nyesuaiin sama durasi. Biasanya user itu tuh nggak suka konten yang story time tapi lama. Yang kan TikTok itu bisa 10 menit ya. Nah, itu tuh biasanya engagementnya tuh dikit. Nah, jadi diusahain banyaknya itu konten creator lanjut part 2 lanjut part 2. Nah, disitulah letak supaya engagement tinggi, durasinya itu dipendekin. Nah, soalnya, oh ya, terus selanjutnya content creator itu juga menurutku penting untuk berinteraksi sama usernya, sama pokoknya yang nonton kontennya lah. Sekedar cuma nge-like, itu kadang sebagai user tuh kita jadi kayak di notice gitu loh sama konten creatornya. Ya kalau misalnya konten creator besar kan ada kebanggaan sendiri ya buat user, bisa jadi itu penyanyi. Kayak, wah, komenku di like nih sama uannya Juicy Lucy, itu kan kayak jadi bikin salting juga gitu buat user. Atau kita juga sebagai content creator itu juga bisa komen, sekedar nge-reply komenan user kayak gitu. Terus content creator itu juga harus nyesuaiin sama tren. Misalnya tren yang kayaknya menurutku nggak apa agak susah redup itu tren jedak-jeduk sih. Nah, itu kan semua creator itu kayak semua creator di bidang apapun deh, beauty atau yang lucu-lucuan, konyol kayak Ganta gitu, pasti di salah satu kontennya itu selalu ada konten jedak-jeduk gitu kan. Nah, itu juga sih content creator ya harus ikutin arus juga, apa nih yang lagi panas gitu. Nggak usah content creator, bahkan sebuah brand aja kayak Skintific, pasti ada aja konten promosi dia yang pakai jedak-jeduk gitu. Nah, intinya sih sebetulnya content creator itu emang harus pada dasarnya kalau mau dapat engagement tinggi ya ngikutin aja apa yang lagi panas di FYP gitu. Ya, setuju banget sih, bener banget. Kreator itu harus pinter-pinter membaca tren agar kontennya itu bisa viral kayak gitu Nah, kan. Lagi tadi kan pernah disebutin kayak jedak-jeduk. Siapa sih di sini yang nggak suka jedak-jeduk nah gitu ya kan? Pasti kan, sih tahu aja. relaxing banget juga kan. Nah. Oke, ngomong-ngomong soal tren nih, gimana menurut Kak Ranita mengenai pengaruh algoritma FYP ini terhadap tren global tuh kayak gimana? Pengaruh banget lah pasti algoritma itu ngebentuk suatu tren. Contohnya mungkin yang baru-baru ini viral pasti di FYP kalian dulu, baru-baru ini ada konten loli ngamuk. Itu kan banyak ya yang ngemarodiin gitu kan. Itu jadi ngebentuk tren baru.
meskipun itu beritanya berita nggak baik sih, tapi ya dari situ juga lah muncul. Karena tren itu muncul gara-gara banyak juga user yang ngeposting konten yang sama gitu. Karena banyak banget konten yang sama, engagement pun juga naik. Nah, baru tuh dimasukin ke FYP kayak gitu. Atau konten lainnya yang lagi viral, yang ini, yang jangan ya Dek ya, udah pernah di ghosting mantan belum? Nah, itu kan juga awalnya menurutku itu karena creator biasa, terus ngepost biasa, terus lama-lama itu membludak cuma karena em, banyak juga yang ngeposting gitu. Nah, itu juga menurutku algoritma itu berpengaruh dalam ngebentuk tren karena banyak juga user yang ngeposting tren tersebut. Jadinya semua masuk ke For You page atau FYP itu. Nah, selain itu, algoritma itu juga pengaruh sama tempat kita. Tadi udah disinggung sama Monica sama Devina, dimanapun berada, FYP itu FYP kita itu pasti beda. Contohnya kayak misalnya lagi di Surabaya, pasti ada aja nggak sih konten yang rekomendasi makanan di Surabaya. Nah, tapi nanti kalau misalnya lagi di Jakarta kayak aku gini, rekomendasi makanan di Jakarta. Nah, sebetulnya dari konten-konten tersebut rekomendasi-rekomendasi berdasarkan tempat kita berada, itu juga yang ngebentuk tempat-tempat viral, restoran viral. Karena dari situ juga terbentuk, ya udah ada lagi tren terbaru. Contohnya nih yang pasti kalian tahu, coklat Dubai. Itu kan sebetulnya itu orang dimanapun berada, misalnya di Jakarta, di Surabaya, ada aja nanti tuh yang rekomendasi coklat Dubai di Jakarta, coklat Dubai di Surabaya. Nah, kayak gitu. Itu juga disesuaikan sama lokasinya user. Gitu sih menurutku. Ngomongin coklat Dubai jadi pengen ngerasain ya. Boleh tuh Iya, kapan-kapan mana mahal bisa. banget kan? Oh iya, mungkin bisa nih kita icip-icip kayak gitu ya. Oke, jadi bisa dibilang FYP tadi itu nggak hanya membentuk tren lokal aja, jadi bener kayak membentuk tren global juga. Nah, mungkin yang terakhir aku mau tanya ke Devina. Nah, menurut kamu Devina, apakah algoritma FYP ini mendukung atau malah menghambat konten edukatif yang ada di TikTok? Menurut kamu seperti apa? Jadi menurut aku kan tadi dari kita semua di sini itu kan FYP-nya beda-beda ya. Jadi kan berarti istilahnya FYP TikTok masing-masing pengguna itu nggak milih-milih gitu. Nah, misalkan video konten edukasinya itu lagi punya engagement yang besar, berarti kan mendukung ya konten edukatif. Misalkan uh, kayak misalkan apa ada konten yang dimana orang buat video belajar bahasa Inggris, terus kayak belajar CV untuk masuk ke perusahaan, itu kan juga mendukung gimana pengguna itu tahu biar bisa bekerja di perusahaan yang besar tuh CV-nya harus kayak apa, terus kayak misalkan harus skill bahasa Inggris yang kayak apa, kayak gitu. Membantu konten, membantu pengguna lah untuk punya edukasi yang lebih gitu. Tapi si konten edukatif ini tuh juga harus punya apa harus bisa menarik perhatian dari konten-konten hiburan lainnya, misalkan kayak buat video yang menarik, terus kayak apa di edit-editnya juga harus sesuai dengan apa eh, musik-musik yang lagi tren sekarang itu kan bisa mendukung dan menghambatnya tuh juga dia itu apa harus bersaing sama apa video-video konten hiburan lainnya gitu sih. Oke, jadi aku izin merecap ya dari semua obrolan kita tadi kalau misalnya kesimpulannya itu algoritma FYP TikTok itu memang sangat memengaruhi bagaimana kita mengkonsumsi konten, ya kan? Nah, membentuk preferensi pengguna hingga mengatur strategi kreator konten pastinya. Dan tentu ada banyak peluang tapi juga tantangan terutama bagi konten edukatif yang seperti Devina tadi jelaskan, seperti itu. Mungkin itu saja cukup podcast kita pada sesi kali ini. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah menyaksikan, telah mendengar. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan wawasan baru dan sampai jumpa di podcast berikutnya, hopefully. Oke, semangat semuanya. Bye everyone.